Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, video kali ini Ustadz akan berikan materi dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Baik, kita lanjutkan. Di subtema 1 ini masih menyampaikan organ gerak hewan. Ya. Kemudian selanjutnya, muatan bahasa Indonesia, menentukan kalimat utama dan kalimat pengembang. Jadi kalimat utama itu apa? Ada nggak yang tahu? Kalimat utama itu nanti akan kita bahas sama-sama ya. Dalam setiap paragraf itu ada yang namanya ide pokok, atau bisa dikatakan kalimat utama atau pokok pikiran. Nah, jadi setiap paragraf ketika kita membaca sebuah cerita, dalam setiap paragraf itu mesti ada ide pokok, kalimat utama atau pikiran, pokok pikiran. Kemudian di dalam paragraf juga ada yang namanya kalimat pengembang. Apa itu kalimat pengembang? Mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah kalimat utama adalah kalimat atau gagasan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi ini intinya, sebuah kalimat yang menjadi inti untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ini hanya satu kalimat ya, hanya satu kalimat biasanya. Kemudian kalimat pengembang adalah kalimat penjelas dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dan ini biasanya kalimat pengembang ini terdapat lebih dari satu kalimat di dalam sebuah paragraf. Bisa 3, bisa 4, bahkan bisa lebih banyak lagi. Berikutnya adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama, deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf campuran. Dan yang keempat, paragraf ineratif. Deduktif atau paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya seperti ini. Alex berkunjung ke rumah kakek. Kakek memiliki beberapa hewan ternak seperti kambing, sapi, angsa, kelinci. Kambing dan sapi bergerak dengan berjalan. Angsa bergerak dengan berjalan, namun kadang juga terbang. Kemudian yang menjadi kalimat utama yaitu Alex berkunjung ke rumah kakek. Ini yang diwarnai merah seperti ini. Ini adalah kalimat utamanya. Kemudian kalimat yang setelahnya itu disebut kalimat pengembang. Nah, ini ada berapa kalimat? Ada 2 ya. Ada 2 kalimat. Ini disebut kalimat pengembang. Berikutnya, kalimat atau paragraf induktif, yaitu paragraf yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Atau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir kalimat. Nah, jadi di terakhir kalimatnya, di terakhir paragraf. Contohnya seperti ini. Selain binatang-binatang tersebut juga ada ayam yang jumlahnya cukup banyak. Ayam-ayam itu menghasilkan daging dan telur. Karena itu kakek dikenal sebagai peternak yang memiliki banyak binatang. Berikutnya adalah paragraf
campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama, ya. Atau paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Contohnya seperti ini. Bunga melati cukup diminati banyak orang. Selain bunganya cantik, bunga melati juga sangat harum. Bahkan bunga berwarna putih ini dijadikan sebagai simbol kesucian. Keharuman bunga ini sangat cocok untuk ditanam di dekat rumah dan cocok sebagai tanaman hias. Oleh karena itu, bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Ini ada dua. Ya, bunga melati cukup diminati banyak orang, dan yang terakhir itu bunga ini menjadi salah satu bunga favorit bagi pecinta tanaman dan bunga. Ini. Jadi ada dua kalimat utama, yaitu di awal paragraf dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir, paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di tengah paragraf. Contohnya seperti ini. Manusia lahir ke dunia membutuhkan orang lain. Mereka juga makan membutuhkan orang lain. Bahkan mati pun masih membutuhkan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri karena kita sangat membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini. Dan paragraf utamanya ada yang berwarna merah ini, yaitu hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kalimat sebelum ini dan sesudah kalimat ini disebut kalimat pengembang, mengembangkan. Itu ya. Kemudian berikutnya menulis. Organ gerak terdiri atas dua macam. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, bagus. Organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Ini organ gerak baik manusia maupun binatang itu ada dua, yaitu pasif dan aktif. Yang pasif itu apa? Tulang. Nah, tapi kalau yang aktif, organ gerak aktif itu yaitu ototnya, itu disebut aktif. Ya. Berikutnya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya. Ini fungsi organ gerak ya. Nah, organ gerak itu berfungsi untuk apa saja? Ayo. Ya, banyak sekali ya. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, ya, menggenggam, menoleh. Kalau hewan ada yang terbang, ya. Ada yang berenang di dalam air, itu kalau ikan. Ya. Nah, jadi fungsi organ gerak itu banyak sekali, yaitu gerakan-gerakan untuk kegiatan sehari-hari. Berikutnya, masih ayo menulis. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Ya, tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan terencana. Apa tuh gerakan spontan itu contohnya? Misalnya, ketika kita dicubit oleh teman kita, ya, terkejut kan, kita tidak menyangka-nyangka, kemudian kita bergerak gitu, naik atau melompat atau langsung berdiri gitu misalnya. Itu. Kemudian kalau yang terencana ya banyak, ya berlari, duduk, kemudian belajar, kemudian menulis dan sebagainya, itu terencana. Kemudian berikutnya, anak-anak sekalian, bagaimana ikan bergerak di dalam air? Nah, sekarang kita akan mengetahui apa saja organ gerak yang dimiliki oleh binatang air atau ikan khususnya, sehingga mereka bisa berenang di dalam air, bahkan bisa berlari di dalam air itu dengan cepat sekali. Ya. Oke, yang pertama, ikan memiliki gelembung renang.
Gelembung renang itu berfungsi untuk bergerak naik, bergerak turun, atau naik ke permukaan, ya, kemudian turun ke bawah air sampai ke dasar. Gitu. Itu karena adanya gelembung renang. Yang kedua, susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Jadi otot dari kepala, otot atau tulang dari kepala hingga ke ekor, ya, itu memiliki yang fleksibel, jadi bisa digerak-gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah itu ya. Bahkan ototnya itu sangat kuat kalau ikannya besar. Contohnya ikan lele aja ya, lele yang sebesar satu lengan itu, kalau kamu memegang satu tangan saja, maka pasti nggak kuat. Dia akan melompat, dia akan bergerak, kemudian tangan kamu pasti nggak kuat untuk memegangnya. Itu karena sangat kuat sekali ya. Kemudian yang ketiga, sirip ekor. Jadi sirip ekor ini untuk menghasilkan daya dorong. Daya dorong kemana? Ke depan. Kalau mendorong itu mesti ke depan ya. Oh iya, ada yang ke belakang ya. Dorong ke belakang, jatuh ke sungai misalnya. Ya, ini ekor ini. Sirip ekor. Tapi juga untuk membelak-belok ya. Berbelak-belok itu fungsi dari ekor itu, sirip ekor. Yang terakhir, organ gerak ikan dalam air itu adalah sirip samping dan sirip tengah. Nah, sirip samping itu untuk melaju dengan cepat, sirip tengah itu juga untuk melaju dan juga untuk membelok, juga untuk naik turun begitu. Naik turun permukaan maksudnya. Itu ya. Jadi ikan memiliki 4 alat gerak untuk bergerak di dalam air. 1, gelembung renang. 2, susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. 3, sirip ekor. Kemudian yang keempat, sirip samping dan sirip tengah. Saya kira itu anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.